Pendidikan Indonesia yang ideal. Pendidikan adalah proses pembelajaran, proses di mana kita akan mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang sesuatu hal baru yang sebelumnya tidak kita ketahui. Proses di mana kita dilatih dan dibimbing untuk menjadi pribadi yang lebih berilmu dan berakal sehat juga rasional. Dengan mendapat pendidikan yang layak sesuai tingkatan usia, diharapkan anak akan dapat menjadi pribadi yang berperilaku baik, cepat tanggap, mudah bergaul, dan tentunya bertambah pengetahuannya, baik yang umum, yang khusus seperti berhitung dan berbahasa. Kita dapat ingat kembali perjuangan Bapak Pendidikan Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk tercapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan dan diwariskan. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh pak tani atau pak tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari kita. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari, serta tangan dingin pak tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak optimal. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun mendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam dirinya. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, tuntunan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain, menjadi manusia dan anggota masyarakat. 3 pilar yang dicetuskan Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan yaitu Ingarso Sungtulodo, artinya yang di depan memberi teladan. Dalam hal ini, peranan guru sangat besar dalam memberi teladan kepada para peserta didik. Oleh karenanya, teladan guru harus senantiasa ditunjukkan kapan saja dan di mana saja. Ingarso Mangunkarso, artinya yang di tengah membangun keinginan. Dalam hal ini, pemberian motivasi dan memposisikan dirinya sebagai seorang guru sehingga dapat menjadi teman dan juga tempat peserta didiknya berangkat untuk berkembang menuju cita-cita. Tuturi Handayani, yang artinya dari belakang memberi dorongan. Hal ini berarti guru harus selalu mendorong peserta didiknya dalam mengembangkan bakat dan minat sesuai dengan yang dikehendaki.
Tiga prinsip tersebut harus senantiasa kita terapkan sebagai seorang pendidik agar dapat membimbing peserta didik dengan baik. Pendidikan karakter saat ini menjadi solusi yang paling tepat untuk Indonesia. Menanamkan karakter budi pekerti secara menyeluruh kepada para peserta didik harus dilakukan, baik dari ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor. Tujuannya membentuk siswa agar mereka mampu menjadi insan yang hasilnya terlihat dalam tindakannya. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam memajukan pendidikan di Indonesia dilakukan dengan perubahan kurikulum, mulai dari KTSP, tematik, dan sekarang dilaksanakan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Perubahan kurikulum merupakan salah satu perubahan sistemik yang dapat memperbaiki dan memulihkan pembelajaran. Kurikulum menentukan materi yang diajarkan di kelas. Selain itu, kurikulum juga mempengaruhi kecepatan dan metode mengajar yang digunakan guru untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Dalam kurikulum merdeka ini dilaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar siswa. Di sini, guru diharapkan dapat memfasilitasi peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Karena karakteristik setiap siswa berbeda, sehingga tidak dapat diberikan perlakuan yang sama. Diharapkan dengan perubahan kurikulum ini, pendidikan Indonesia akan terus maju dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Sehingga pendidikan yang ideal untuk Indonesia saat ini adalah pendidikan yang dilaksanakan dengan sistem pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran tersebut terkandung dalam kurikulum merdeka.